Halo, Ganteng, tuangkan aku minum. baik. Baik, silakan nikmati. Ganteng, datanglah minum bersamaku. Maaf, kami tidak menyediakan itu. Minumlah saat aku bilang jangan banyak bicara. Cepat. Apa yang kamu lakukan? Dia cuma pelayan. Dia siapa buatmu? Aku tidak tahan melihatmu mengganggunya. Bagaimana? Gila. Terima kasih ya. Antar aku ke kamar. Aku Siakinyan kaya dan cantik. Tentu saja harus punya anak untuk mewarisi semua ini. Nonsia, masa subur emasmu hampir habis. Kalau tidak segera mungkin. Yang bisa bertahan di dunia ini hanya yang melahirkanmu dan yang kamu lahirkan, pria. Pernikahan semuanya tidak bisa diandalkan. Jadi jangan lewatkan masa subur emas. Milikilah anakmu sendiri. Aku hanya bilang mengantarmu, tidak ada layanan lain. Tenang, harganya. Aku pasti bayar penuh. Kamu anggap aku siapa? Aku cuma pelayan. Tidak melakukan layanan lain. Adik ini semakin menarik. Lari cepat sekali. Aku mabuk, antar aku pulang. Kunci ada di tas. Non-layanan kami sudah selesai. Aku bayar mahal untuk menyelamatkanmu. Kalau tidak melayanku baik-baik, percaya tidak, aku akan melaporkanmu. Buat kamu kehilangan pekerjaan. Selain itu jangan panggil aku non. Panggil aku kakak. Anak kecil pun tidak percaya cinta. Di usiaku ini lebih tidak perlu. Siakinyan, kamu benar-benar tidak ingat aku. Jing Xuan. 20 tahun lalu sebelum aku pulang kampung. Paman Sia bilang padaku, kalau kamu punya anak laki-laki, kita akan jadi besan, hahaha. Ketua kelas, aku bawa anakku untukmu. Kita teman seperjuangan. Tentu saja harus menepati janji. Diam saja, apa panggil paman? Hei Paman Sia. Tampan sekali. Ayah, ada apa kok buru-buru sekali? Ini Paman Zhoumu, ini anaknya. Halo, nama saya Yo. Saya tahu anak teman seperjuangan. Saya juga tahu tujuan kalian datang ke sini. Tapi jujur saja saya tidak suka kamu. Antara kita tidak mungkin. Maaf, saya pamit dulu. Sepertinya anak ini salah paham, haha. Ketua lama saya datang hari ini untuk membatalkan perjodohan kedua anak kita. Keluarga Yo kami tidak pantas dengan keluarga Sia. Saya tahu. Saya paham. Suatu hari nanti saya akan membuatmu merasa bahwa kamulah yang tidak pantas denganku. Halo Tuan Sia. Tunggu dulu, hei. Tunggu dulu. Kebetulan sekali. Kenapa tidak tega berpisah dengan kakak? Datang ke wilayahku untuk memohon. Ini wilayahmu. Dengan gedung Ping An kamu pasti semakin meremehkan orang. Dengar-dengar kamu memberikan diskon setengah harga sewa, jadi saya ingin menyewa kantor di sini.
Harga sewa di sini jauh lebih tinggi dari jumlah yang disetorkan perusahaan. Manajer MA ini berani berbuat curang di belakangku. Xiao Liu beritahu Departemen SDM suruh manajer MA membereskan barang-barangnya dan pergi. Orang yang tidak menepati janji tidak pantas berbisnis. Orang yang menyepelekan bos. Karena semuanya adalah kesalahanku. Saya yang akan menanggung segala akibatnya. Tahun pertama sewa kamu diskon setengah. Xia Qingyan. Dasar apa kamu memecatku? Gedung Ping An adalah milik keluarga Xia. Saya bosnya. Tapi kamu masih muda seharusnya memanggilku paman. Sekali bicara langsung memecatku. Bicara soal alasan ya. Baiklah kalau begitu saya tanya. Kamu secara diam-diam menyewakan properti dengan harga murah. Membuat perusahaan merugi banyak. Itu benar bukan? Kamu malah mengeruk keuntungan sendiri menerima suap diam-diam. Kamu. Sudah banyak yang kamu terima ya. Secara logika, haruskah aku memenjarakanmu? Tapi bagaimana kamu bisa tahu? Aku tidak tuli juga tidak buta. Mengingat kamu sudah lama di perusahaan ini. Aku berharap kamu bisa kembali ke jalan yang benar. Tapi kamu malah terus saja di jalan yang salah. Baiklah terus saja di jalan yang salah. Ya sudah terus saja di jalan yang salah. Kamu datang tepat waktu. Kalau bukan karena kamu aku tidak akan kehilangan pekerjaan. Tinggal 2 bulan lagi aku pensiun. Kamu membuatku mengundurkan diri, kamu membuatku kehilangan pekerjaan. Aku akan melawanmu, aduh. Aduh. Baiklah. Mungkin lebih baik kita lupakan saja. Xia Qingyan kamu. Oh. Kamu Xia Qingyan, aku tidak akan berhenti sampai kamu. Orang yang pernah mengkhianatiku bagaimana mungkin aku dengan mudah mempercayainya lagi. Wanita ini benar-benar tidak biasa. Sebagai ucapan terima kasih. Ikutlah denganku. Tuan Xia. Kamu punya uang tapi aku punya harga diri. Tolong jangan seperti ini. Aku kira kamu pelayan di sini. Ternyata hanya datang untuk mencari uang dan memulai bisnis, punya ambisi. Tapi tidak tahu apakah punya otak. Apa maksudmu? Aku adalah tuan tanahmu, bagaimana menurutmu? Aku tidak minum. Maaf. Maaf. Kamu terlihat cukup lucu seperti ini. Menganggapku sebagai apa? Sekarang aku menganggapmu sebagai tunanganku. Oh, apakah ini Nona Xia? Halo Tuan Lin, ini tunanganku. Kamu sudah punya tunangan, ngapain kamu datang ke acara kencan? Semua ini karena dipaksa ayah, maaf ya. Dipaksa ayahmu. Kenapa bukan dia yang dipaksa? Kemampuannya dalam mempermainkan orang semakin meningkat. Drama Tuan Xia sudah harus berakhir, sudah harus berakhir. Duduklah, apakah kamu masih mau tanda tangani kontrak itu? Apakah kamu masih mau melanjutkan usaha? Sekarang sudah belajar memakai sewa untuk mengikat orangnya. Aku tahu barusan aku yang tidak sopan. Ayo aku minta maaf padamu. Selamat, kamu sudah jadi pemeran utama pria. Peran seperti ini aku tidak mau mainkan. Menyakitkan. Aku pernah mengalami, siapa sih yang waktu muda tidak pernah menghadapi 1-2 sampah manusia? Berdasarkan kemampuan kita, jika berusaha bersama, kita juga bisa hidup enak. Kamu bilang ada jalan pintas padaku. Kenapa aku tidak mau lewat? Dia punya perusahaan, punya rumah. Kalau kamu, kenapa aku harus susah payah sama kamu? Sampah mengejar kekayaan. Mengikuti yang berkuasa. Tak heran 5 tahun lalu dia menolak dengan tegas. Ternyata saat itu dia sudah punya pacar. Masalah cinta aku tidak mengerti. Saat ini aku hanya ingin fokus usaha dan cari uang. Lalu bagaimana nanti? Dibandingkan cinta,
Aku lebih percaya pada diriku sendiri. Anjing kecil separuh dewasa saja tidak percaya cinta, apalagi aku di usia ini lebih tidak perlu. Kualitas tinggi, IQ tinggi. Mending aku beli dari bank sperma saja. Apa? Kamu sudah membawa orangnya ke sini? Wanita seperti itu sebaiknya dihindari. Lulusan 985. Tinggi 180, berat 130. IQ 140. Ana sudah ceritakan semua kondisiku padamu. Berapa harganya? Aku bersedia membantu. Tapi biaya pemeliharaan setelah ini. Di luar negeri aku tidak akan minta sepeser pun darimu. Yang aku tanyakan adalah berapa hargamu? 1 juta kalau berhasil. Aku langsung hilang. Sepakat. Cukup. Apakah kamu tidak merasa malu dengan sikapmu ini? Siapa kamu? Aku sedang ngobrol bisnis dengan Sia. Bukan urusanmu kan? Lepaskan tanganku atau aku akan panggil polisi. Transaksi kalian sudah aku rekam semuanya di sini. Hal ini kalau dibilang kecil melanggar moral. Kalau besar ini melanggar hukum. Bukan urusan kalian sendiri, belum selesai. Kamu carry aku buat APA. Zhou Jingxuan, kamu gila ya, ini urusanku sendiri. Tapi sekarang kamu melanggar hukum. Aku cuma mau punya anak, melanggar hukum apa? Lagi pula kamu cuma penyewa. Kerjakan bisnismu, bayar sewamu aja. Datang ngurusin urusanku, kamu salah minum obat ya? Aku ini demi kebaikanmu. Oke, kamu siapa buatku, ayahku, ibuku, atau pacarku? Oh, siapa ini? Ternyata penyewa Pasia ya. Kalau penyewa ya jangan banyak tingkah, jangan mimpiang. Enggak mungkin kamu dapat iakan Pasia. Kamu benar. Kalau gitu kita pindah tempat ngobrol. Barusan kamu bilang IQ-mu 140, ya oke aku tanya. Ada monyet kecil di sampingnya ada 100 pisang. Dia harus jalan 50 meter buat pulang, tapi setiap jalan 1 meter dia makan 1 pisang. Tanya berapa maksimal pisang yang bisa dia bawa pulang. Ini soal apa sih? Buat orang IQ 140 ini soal dasar. 3 detik harus jawab. Katanya Pasia mau ngobrol serius. Kalian malah nguji IQ-ku. Oke, nggak usah nguji IQ, kita ngomongin karakter. Barusan di pintu kamu nabrak fileku nggak diambil. Enggak, minta maaf. Orang kayak Pak Sia ini bisa dipercaya. Dia bisa punya anak IQ tinggi. Kamu berani menghina IQ-ku. Pak, mohon pergi. Kalian berdua nggak sedang bercanda ya? Kalian berdua ada apa? Pergi. Pergi ya, jangan menyesal nanti. Dia sih emang nggak cocok buatmu. Percaya sama aku. Aku ingat di CV tertulis. Lulusan 985. Terus kenapa? Tinggimu kira-kira 185. Berat badan juga pas, IQ berapa? Bosen ini sewa tahunanku. Enggak kurang sepeser pun. Kakak tanya jawab jujur. Bersama aku sesulit itu ya? Aku nggak pantas. Halo Mama. Xuan, ayahmu pagi ini pingsan di jalan. Dibawa ke rumah sakit oleh tetangga, katanya perlu operasi. Mama jangan khawatir, butuh berapa banyak uang? 100.000. Sembuhkan dulu penyakitnya, sewa, tidak perlu buru-buru. Aku akan segera mengembalikan uangmu. Segerakan. Segerakan itu seberapa cepat? Aku Aku tahu kamu punya 1000 cara untuk melunasi utang. Tapi ada satu cara, lebih cepat dan langsung. Tidak ingin mencoba. Mr. Sia, tolong jaga diri. Kamu bilang apa? Mr. Sia, aku memang miskin. Tapi bukan berarti kamu bisa semena-mena. Ulangi lagi. Wajah ini kalau bisa punya anak. Tidak jelek juga. Memaksa tidak akan manis, aku yakin Yan belum. Sampai harus kamu keluar. Memaksa tidak akan manis, aku yakin Yan belum. Sampai harus kamu.
Jingxuan, aku merindukanmu. Lili, aku dan kamu tidak pernah mulai. Apalagi harus mengakhiri nanti. Kita hanya teman sekelas. Hanya mati lampu, takut apa? Siapa bilang aku takut? Tidak takut, tadi teriak apa? Aku itu karena file di komputer belum disimpan. Sibuk seharian baru selesai tabelnya. Sekarang hilang semua. File SMS bisa dipulihkan, aku sudah menyimpannya untukmu. Tidak terlihat ya, kamu cukup hebat. Masalah kecil saja, apa hebat-hebatnya? Aku bilang kamu hebat ya, hebat, ayo. Kemana? Barlah, Aku tidak minum alkohol. temani aku. Dulu waktu aku jadi pelayan bisa temani kamu. Tapi sekarang aku sudah berhenti jadi. Kalau aku tetap minta kamu temani. Maaf, tidak bisa. Kamu ini sifatnya. Tentu semakin dilihat semakin suka. Katakan kita mau kemana. Kamu orang kaya, nona besar. Tidak terbiasa makan ini, ya pergi saja. Bos, 1 botol bir. Terima kasih ya. Aku nggak cuma pernah makan di warung tenda. Aku juga pernah tinggal di rumah papan. Kerja serabutan, cuma belum pernah tidur di bawah jembatan. Keluarga kamu kan lumayan kaya. Itu cuma tanah warisan keluarga. Kebetulan kena gusur. Beberapa tahun lalu aku juga orang miskin. Ayahku juga pernah cerita soal ini. Dia cukup jujur, nggak ada yang disembunyikan. Kamu pilih tempat yang bagus hari ini, minumnya asyik banget. Ayo, 1 lagi. Kurang-kurangin, nanti mabuk gimana? Kamu tinggal di mana? Ayo. Kamu ini wanita seperti apa sih? Wah, kamu sudah bangun. Kamu malah meninggalkan aku di situ semalam. Gimana lagi, aku nggak tahu kamu tinggal di mana. Nggak bisa dong ninggalin aku di sofa tidur semalaman. Pinggangku kaku semua. Kamu semalam minum sampai segitunya. Mau aku buang kamu di jalanan? Paling nggak cari hotel yang lebih bagus. Aku masih ngutang sama kamu buat sewa, mana ada uang buat hotel. Bukannya kamu jago bikin rencana. Aku bisa kasih kamu klien. Tapi aku punya 1 syarat. Syarat apa? Panggil. Keterlaluan nih. Syarat apa? Panggil kakak. Bos Lin. Bos, ya hari ini ada waktu buat ketemu aku. Ini baru selesai 1 proyek. Jadi ajak teman jalan-jalan. Nggak nyangka jalan-jalan sampai di depan kantor kamu. Kamu gimana akhir-akhir ini? Lumayan. Bos Lin, ini Yo Jingxuan. Halo Bos Lin. Bos, ya bawa orang baru lagi. Ini orang yang baru aku temukan. Perencana top. Silakan kasih masukan. Bisa kerja sama, tapi aku punya 1 syarat. Bos Lin, silakan ajukan permintaan. Aku bisa kasih dia kesempatan.
Tapi proyek kerja sama kita sebelumnya, bisakah kamu memberikan 2 poin? Lin, kerja sama kita kali ini selesai di sini. Tolong jangan menyulitkan Sia. Maaf Sia, saya pamit. Lin. Dia itu VIP banget. Jari-jarinya ngasih sedikit cukup buat kamu makan setahun. Nggak perlu. Kamu lebih jantan dari yang aku bayangkan. Aku cuma nggak mau berhutang budi sama kamu. Oke. Kalau gitu temani aku minum. Lima tahun lalu kamu meremehkan aku. Kamu bilang apa? Aku bilang minum. Masa nggak ngasih aku minum? Aku kasih tahu rahasia. Bilang. Aku nggak mau nikah nanti. Cuma mau sendiri sampai tua. Itu rahasia juga. Tentu saja tapi. Rahasianya yang paling besar adalah. Apa? Gak pernah lihat yang selengkap ini. Ini wanita kayak apa sih? Lapar. Lapar banget. Kamu yang bikin. Masa nggak kamar kamu? Nyur laut aja bakal kabur. Aku duluan ya. Nak, ayah kamu sakit mak lagi. Gagal lagi. Kenapa proyekku selalu susah? Wirausaha mana ada yang nggak gagal? Kegagalan adalah ibu kesuksesan. Kamu harus percaya sama kemampuanmu. Mengingat kamu semalam bersihin kamarku dan bikin mie enak. Hari ini sewamu gratis. Kasihan aku nggak perlu. Mudah harga diri lebih berharga daripada nyawa. Tapi aku ingetin, kalau kamu bayar sewa, kayaknya uang hidupmu juga habis. Pahlawan bukan cuma omong doang, harus ada aksi nyata. Wirausaha juga gitu, pasti ada naik turun. Mending kita bikin kesepakatan. Apa transaksinya? Mengingat masakanmu lumayan enak, aku akan mempekerjakanmu sebagai asisten rumah tangga. Semua kebutuhanmu ditanggung. Kamu hanya perlu memasak 1 kali setelah pulang. Membersihkan rumah, waktu sisanya milikmu. Bagaimana? Bukankah asisten rumah tangga itu sama dengan pembantu? Mana mungkin aku? Xiao Yo. Proposalmu bagus. Tapi ini kerja sama pertama. Kamu harus membayar uang jaminan 100.000. Tapi kalau setuju kita bisa langsung tanda tangan kontrak. Barusan kamu bilang transaksi itu masih berlaku. Kalau tidak ada masalah, tanda tangan saja. Gaji bisa dibayar di muka. Perjanjian tinggal bersama ini agak. Bukankah kita sudah bilang cuma sebagai pembantu? Ia pembantu tinggal dan makan bersamaku.
Kalau bukan tinggal bersama apa lagi? Lalu apa yang harus kulakukan? Memasak, membersihkan, merawatku. Merawatmu. Iya, aku bayar mahal. Anggap saja aku tidak mampu mencari pembantu untuk merawatku. Tentu saja aku tidak perlu dilayani dekat-dekat. Tapi nilai emosionalnya kamu harus berikan. Di bawah atap orang harus tunduk. Setelah proyekku selesai, aku akan segera pindah. Mengerti? Pokoknya selama kita bersama, semuanya harus menurutku. Hahaha. Sudah jam 2.30 pagi. Meskipun kamu tidak tidur, setidaknya kecilkan suara. Kamu mengganggu kreativitasku. Ini rumahku, tidur larut adalah kebiasaanku. Lagi pula ini kebebasanku. Tapi kamu mengganggu kreativitasku. Buka. Tidur. Yo Jingsuan, apa kamu lupa statusmu? Setelah menyelesaikan tugasku, aku bukan pembantumu lagi. Lalu apa? Sekarang jam 2.30 pagi, aku sudah pulang kerja. Lagi pula kamu buka suara keras-keras, kamu menggangguku. Jadi tolong kamu segera kembali istirahat. Saya meminta kamu datang untuk merawat saya, bukan memerintah saya. Sekarang adalah waktu saya pulang kerja, tolong kamu kooperatif. Ternyata kamu punya kepribadian yang kuat ya, saya benar-benar semakin melihat semakin merasa menarik. Zhou Jingsuan, kamu bilang kamu ini orangnya kenapa bisa? Sekarang tolong kamu segera kembali istirahat. Hei, saya meminta kamu datang untuk merawat saya, bukan memerintah saya. Tidur. Kamu bilang sama saya tidur. Gimana tidurnya? Kamu cepat tidur. Wanita begadang tidak baik untuk tubuh. Kamu ngapain? Saya lihat kamu semalam begadang. Cuma mau bikin sarapan untuk kamu, piringnya pecah. Aduh, bubur saya. Panas. Sudah sini. Sendoknya kasih saya. 10 menit lagi makannya. Tidak mengeluh, tidak marah. Emosi stabil dan bisa merawat perempuan. Benar-benar pria yang baik. Saya mau lihat siapa yang datang. Siapa? Saya. Siapa yang suruh kamu datang? Dengar dari tetangga. Kamu bawa pria pulang siakinyan. Jangan-jangan kamu sudah ada pengganti ya? Siapa? Kamu tebak setengah benar, ada pria. Tapi bukan pengganti melainkan tunangan saya. Dan kami sudah tinggal bersama. Wah, ternyata apa yang mereka bilang benar. Siakinyan, kamu berubah hati terlalu cepat ya. Kecepatan saya memukul lebih cepat lagi. Pergi. Kamu. Meskipun putus, kamu harusnya lebih damai. Kekerasan seperti ini benar-benar tidak benar. Kamu ngerti apa? Kamu kenapa? Jangan-jangan kamu patah hati minum obat bunuh diri ya? Siapa yang bunuh diri? Lalu kamu kenapa? Perutku sakit sekali. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Sakit. Dok, tolong periksa aku. Kingan adalah pasien lama saya, terakhir kali dia datang saya sudah bilang. Harus cepat-cepat. Lihat estrogenmu turun lagi. Kamu sebagai pacarnya harus segera punya anak. Kalau tidak nanti akan lebih sulit. Dia adalah si anjing kecil yang selalu diinginkan Kingan. Aku harus mendorongnya. Anna sudah baik-baik saja kan? Barusan sudah saya beritahu pacarmu. Orang yang tidak tahu mungkin mengira aku mau mati. Mempersiapkan begitu banyak barang.
Masalah fisik itu bisa diatasi. Jangan putus asa. Apa yang Ana katakan padamu? Kenapa setelah pulang dari rumah sakit, kamu jadi aneh? Dia bilang kamu sakit saat haid. Hati-hati ya. Lalu kenapa kamu gugup? Aku gugup. Tidak gugup tapi kamu menyiapkan banyak barang. Jangan lihat dia tampak kuat di luar, sebenarnya dia cukup kasihan. Nanti mungkin tidak bisa menjadi ibu. Dengar ya. Ada hal yang tidak bisa dipaksakan. Buddha bilang seperti hubungan dengan orang tua. Hubungan dengan anak semuanya tentang takdir. Apa maksudmu? Proposalku disetujui. Aku akan ke kantor. Apakah dia tahu penyakitku? Bukankah itu akan membuatku dipermalukan? Tunggu dulu. Mari kita bicara si wajah putih. Si Akinyan mantan pacarmu kan? Kalian sudah putus, seharusnya tidak usah berurusan lagi. Putus atau tidak itu urusanku dengannya. Tapi kamu tidak berhak tinggal di sini. Apapun yang terjadi di antara kalian karena tindakanmu hari ini, kamu tidak berhak mengatur kami. Kamu. Dia milikku. Lepaskan aku. Kami bersama selama bertahun-tahun. Kamu siapa? Lepaskan. Berhenti. Lepaskan. Lepaskan tanganmu. Apapun yang terjadi sebelumnya, kalian harus menjelaskan semuanya sebelum berpisah. Selesaikan urusanmu sendiri. Qingyan, aku mencintaimu. Kalau mencintai aku bagus. Kalau begitu kamu harus segera bercerai. Kalau tidak, aku tidak hanya akan melaporkanmu ke polisi karena pelecehan. Aku juga akan memberitahu istrimu sekarang. Kamu. Dia bahkan menggoda pria yang sudah menikah wanita seperti itu. Zhou Jingxuan, dengarkan penjelasanku. Itu urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. Ini menyangkut harga diriku, dengarkan aku sampai selesai. Baiklah, katakanlah kenapa kamu berhubungan dengan wanita yang sudah menikah. Aku mengenalnya selama 7 tahun, dia dan istrinya sudah 3 tahun. Hitung saja waktunya, siapa yang salah. Apa maksudmu? Aku dan dia adalah teman sekelas di universitas. Setelah lulus kami bertemu lagi dan mulai berpacaran. Total selama 7 tahun kami sangat miskin saat itu. Kami pernah kelaparan bersama, memulai bisnis bersama. Hampir saja tidur di bawah jembatan. Tapi kemudian dia merasa tidak bisa menghasilkan uang. Tidak melihat harapan istrinya sekarang. Dulu adalah klienku, dia punya sedikit uang. Jadi dia memilih untuk hidup dari uangnya. Ketika aku tahu hal ini, mereka sudah menikah. Kalau begitu, kenapa dia masih mengganggumu? Sudah 3 tahun berlalu. Aku pikir semuanya sudah selesai. Tapi dia mengetahui di reuni sekolah, keluarga kami dapat ganti rugi memiliki gedung Ping An. Setelah memiliki seluruh gedung itu, dia ingin kembali lagi. Ini bukan ingin kembali, ini ingin hidup dari uangku lagi. Aku salah menuduhmu, maaf. Halo. Xiao Yo, acara penandatanganan malam ini. Kamu harus datang tepat waktu, harus bawa pasangan, jangan merusak suasana. Selamat malam, Pak Yu. Ayo. Apa yang kamu tunggu? Pak Yu menunggu kamu untuk bersulang. Cepat ambil anggur. Baik, segera Pak Yu. Minumlah pelan-pelan. Oh ya, ambilkan juga camilan. Ingat Pak Yu tidak makan mangga. Ngerti, segera datang. Tunggu sebentar. Yuzong, Anda adalah orang yang akan menandatangani kontrak dengan Zhou Jingxuan, wakil perusahaan kan? Ya benar. Anda adalah Yuzong, dia adalah Yozong. Kita semua setara, kenapa dia harus melayani kalian? Jangan bicara seperti itu. Apakah kami mengancamnya? Tidak kan? Ini adalah keinginannya sendiri. Lagi pula siapa kamu, Nona? Bicara yang sopan. Kalau tidak penandatanganan malam ini, mungkin akan gagal karena kamu. Ini cuma membantu orang ambil barang, tidak perlu ribet. Kerja sama tidak peduli besar kecil, rasa hormat adalah yang utama. Dari awal saja tidak ada sikap yang baik, bagaimana proyek selanjutnya? Apakah tidak akan ditekan oleh mereka? Jika kalian bersikeras tidak menghormati Yozong kami, hari ini kontrak ini tidak perlu ditandatangani. Hahaha. Mengencam saya. Apa sih? Kamu yang mengelola gedung kantor ini kan dari Anjia. Ana adalah sahabat saya, cukup satu telepon langsung mengusir kalian keluar. Tidak sewa ya tidak sewa.
Dua pilihan utama kantor di kota ini. Selain Anjia, ada juga Gedung Pingan. Benar. Sayangnya Gedung Pingan adalah milik saya. Kamu adalah Siakinyan, dia adalah pemilik. Paling sulit di kota ini Siakinyan. Aduh sial Putri Anjia. Anna adalah sahabatnya. Sia Zong ini salah saya. Penandatanganan, segera tanda tangan. Minta maaf dulu pada Yo Zong kami. Yo Zong, maaf Yo Zong, tadi kami lancang. Terlalu sopan. Yo Zong kami suka makan kue, tapi tidak suka rasa stroberi. Saya paling suka rasa stroberi. Yo Zong ini rasa mangga. Yo Zong berubah pikiran, dia ingin mencoba rasa stroberi. Yo Zong ini rasa stroberi. Sudahlah, jangan begitu, kita masih harus kerja sama. Harus kerjasama. Kontrak. Yo ini kontraknya, silakan dilihat. Perusahaan kami baru-baru ini punya rencana untuk pindah ke Gedung Ping-an. Nanti mohon bantuan Yo dan Sia untuk memberikan masukan baik dan melihat apakah bisa ada diskon. Terima kasih. Sikapnya yang tegas. Justru semakin aku sukai. Terima kasih sudah mau menemaniku malam ini. Pulang nanti berusahalah yang baik. Kenapa mau kabur? Tidak, aku akan bertanggung jawab. Tidak ada yang terjadi. Kamu tidak perlu bertanggung jawab. Pernikahan sebaik apapun bisa hancur. Ambil anaknya, tinggalkan ayahnya sambil masih bisa punya anak sendiri. Maaf, aku hanya ingin punya anak. Tadi malam jelas ada perasaan itu. Bersama dia. Kenapa dia menyangkalnya? Halo Mama. Nak, ayahmu sudah keluar dari rumah sakit. Terima kasih sudah mentransfer banyak uang, obat terbaik digunakan. Ayah sakit, uang yang aku transfer. Aku tahu kamu punya 1000 cara untuk membayar. Tapi ada satu cara yang lebih cepat, lebih langsung. Tidak mau coba? Terima kasih sudah mentransfer biaya rumah sakit ayahku. Mau menikah denganku? Menikah denganmu tidak bisa. Aku seorang yang tidak ingin menikah, tapi punya anak bisa dipertimbangkan. Kalau pacaran ya terang-terangan. Kalau punya anak ya jujur-jujur. Sebelum menikah punyamu ya punyamu. Setelah menikah punyaku juga punyamu. Tapi anak adalah milik kita bersama. Mau menikah denganku? Panggil kakak.
Aku mau menikah.